terhadap tanah negara dan tanah hak telah dilakukan pendaftaran secara optimal melalui pelayanan rutin dan PTSL. Sedangkan pendaftaran tanah ulayat belum. Karena itu saat ini kita lagi gencar-gencarnya melakukan sosialisasi pendaftaran tanah adat dan tanah ulayat. Supaya terutama kawasan-kawasan tertentu seperti Sumatera Barat, Kalimantan, NTT, dan NTB, jangan sampai tanah sudah disertifikatkan dalam bentuk SHGB maupun SHM maupun SHGU tiba-tiba muncul protes ini adalah masuk wilayah hak adat. Target kita insya Allah harus yang paling ini adalah 1.000, tapi dengan adanya tambahan dari ILAS PP insya Allah bisa lebih dari itu, terutama di wilayah Sumatera. Selanjutnya, untuk isu tata ruang, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan, sampai saat ini kami mempunyai target 2.000 RDTR. Tadi saya sampaikan kenapa RDTR ini untuk memudahkan KKPR tadi. KKPR itu pintu masuk untuk izin usaha apapun, itu dimulai dari KKPR. Bangun rumah sebelum ada PBG harus ada KKPR. Izin tambang sebelum keluar IUP harus ada KKPR dulu. Ini ibaratnya pintu masuknya dulu. Nah, syarat adanya KKPR itu harus ada RDTR. Jadi ibarat sholat, RDTR-nya itu wudhu. Wudhu itu nggak wajib. Yang wajib itu sholatnya. Tapi karena syarat-syaratnya sholat harus wudhu, maka wudhu menjadi wajib. Jadi kalau saya ngomong ke bupati begitu, memang bapak-bapak nyusun RDTR itu nggak wajib. Tapi yang wajib itu KKPR, tapi nggak mungkin ada KKPR kalau nggak ada RDTR. Karena itu RDTR menjadi wajib. Nah sekarang ini dari target 2.000 baru 613 dokumen RDTR. Nah skema kami ada dana dari Bank Dunia sekitar bisa menampung selama 5 tahun 700 RDTR. Kami sudah sepakat sisanya ini dengan gubernur dan kami keliling waktu retreat maupun waktu Zoom, kita untuk RDTR terutama yang fiskal kuat, kayak kota Surabaya, kota Semarang tidak kita subsidi, tapi yang fiskalnya rendah, kita berbagi 3, disubsidi oleh pusat, sebagian disubsidi provinsi, sebagian adalah dari mereka sendiri. Jadi nanti kalau kita turun ke daerah akan kami paparkan, misal kota Semarang target RDTR-nya berapa, sudah berapa, yang belum berapa. Nah nanti kita langsung bangun komitmen siapa yang membiayai selanjutnya. Kami kuatnya berapa provinsi. Alhamdulillah untuk Jawa Barat kami terima kasih Pak Deddy Mulyadi. Jawa Barat 100% kekurangannya ditanggung oleh provinsi untuk Jawa Barat. Nah yang lain kayak kemarin Sulawesi Tengah kita berbagi 3, jadi kabupaten kota target, kita juga target dan sebagainya. Guna mendorong percepatan RDTR ini, kami telah menganggarkan 105 juta US dollar untuk mendukung penyediaan data, pendampingan teknis, dan penyusunan substansi RDTR ini. Insya Allah dana ini akan kami targetkan bisa mendapatkan 650 sampai 700 RDTR. Sehingga kalau sudah ada 613 tambah ini nanti 650 atau 700 jadi 1.400, 1.300, sisanya ditanggung oleh Pemda sendiri sama oleh pemerintah provinsi, sehingga saya yakin pada tahun 2028 insya Allah RDTR sudah selesai 2.000 sebagaimana yang diinginkan dan amanat dari Bank Dunia. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, guna pengelolaan tanah dan tata ruang untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pertanahan setiap daerah, kami berkolaborasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan sebagai sosialisasi pertama percepatan sengketa tanah dan penyelesaian konflik. Kemudian optimalisasi reforma agraria, karena yang namanya reforma agraria itu kepala daerah ex officio adalah kepala gugus tugas reforma agraria. Kemudian yang selanjutnya adalah percepatan
bupati dan kepala daerah lainnya untuk mengusulkan penetapan LP2B, lahan pertanian dan pangan berkelanjutan, supaya tidak tergerus dan tidak alih fungsi menjadi industri maupun menjadi pemukiman. Sebagai bentuk komitmen kita adalah ketahanan pangan. Karena sawah itu kan dibagi tiga. Pertama adalah LBS, LBS itu sawah existing. Kedua diturunkan dalam bentuk LSD, LSD itu sawah existing dikurangi dengan faktor-faktor pengurang, yaitu faktor yang keterlanjuran, kadung diuruk, kadung dibangun sekolah, kadung di mana ini dikurangi dulu. Kemudian sisanya ini diharapkan segera ditetapkan menjadi LP2B. Kalau sudah LP2B, sak lawase kholidina fiha abada, tidak boleh berubah fungsi. Harus tetap sak lawase menjadi sawah. Kalau dipaksa karena akibat ada perubahan fungsi, karena ada prioritas nasional, pemohon wajib mengganti lahan dengan tingkat dan jumlah produktivitas yang sama. Jadi kalau misal 1 hektar di sini menghasilkan 20 ton setahun, belum tentu harus diganti 1 hektar, bisa 2 hektar atau 3 hektar, yang penting kata kuncinya adalah 3 ton tersebut. Nah, ini untuk menahan supaya lahan itu tidak habis demi ketahanan pangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini bupati itu rata-rata dan wali kota tidak mau mengusulkan LP2B. Apakah karena lobinya pengusaha properti, apakah karena apa saya tidak tahu, tapi alasan yang muncul adalah kami minta subsidi dari pemerintah pusat. Kenapa? Lahan ini kalau dipakai untuk industri lebih cepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daripada untuk pertanian. Kami bertahan lahan pertanian, saya pertahankan untuk pertanian, kalau nggak ada subsidi, nggak ada insentif bagaimana? Jadi rata-rata bupati ini meminta kepada Mendagri memberikan insentif fiskal kepada bupati yang mau segera menetapkan LP2B. Saya kira ini aspirasi yang baik, kami sudah sampaikan ke Pak Mendagri, tapi alangkah baiknya ini isu seksi kalau bisa disuarakan oleh Bapak Ibu yang ada di Komisi 2 ketika raker dengan Bapak Mendagri ini supaya menjadi bagian poin. Karena kasihan juga melihat tetangga sebelahnya menjadi mal pusat perkotaan, sini jadi sawah, tapi Kabupaten Sragen buang duitnya ke Solo, tapi Sragennya mau berubah jadi kota nggak boleh, dipaksa jadi sawah, tapi nggak ada insentif buat Sragen, termasuk juga Demak. Terpaksa kalau belanja pada ke Semarang, buang duitnya ke Semarang, tapi tidak ada insentif buat Demak, Gerobokan dan sebagainya. Saya kira ini perlu dipikirkan juga. Jadi waktu masukan dari bupati kemarin saya pikir itu bagus. Kemudian yang nomor 4 yang sedang kita galakkan adalah kami ingin integrasi data dengan Pemda, yaitu NIB sama dengan NOP. Nomor induk bidang tanah harus sama dengan nomor objek pajak PBB. Ini Pak Fauzan ini mantan bupati, Pak Taufan Pani ini mantan wali kota. Jadi kalau NIB tanah sama menyatu dengan NOP, dimensi legal sama pajak nyatu, saya yakin berdasarkan pengalaman di Tangerang Selatan maupun di Sragen, PBB-nya naik minimal 3 kali lipat. Nggak lagi bisa 4 kali lipat. Karena itu kita dorong kepada bupati nanti kalau kita sosialisasi dengan bupati dan gubernur, bagaimana sekarang ini integrasi data supaya NIB dan NOP itu menjadi sama. Saya kira itu langkah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas apresiasi, dukungan dari Bapak Ibu Ketua dan Wakil Ketua serta anggota Komisi 2 DPR RI selama ini, sehingga ini semua masukan memberikan motivasi buat kita semua. Sekian, terima kasih. Walafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahul musta'an. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.